Di balik layar market keuangan dunia, sebuah babak baru sedang dimulai. Suara mesin cetak uang mulai melambat. Bank sentral terbesar dunia mulai berhitung ulang. Investor yang mengejar harapan pemangkasan suku bunga kini mulai bertanya, bagaimana jika ekonomi Amerika ternyata masih terlalu kuat? Minggu ini bukan sekedar tentang angka. Ini adalah pertarungan antara inflasi dan pertumbuhan, antara harapan dan kenyataan. Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Pekan ini dimulai dengan sektor manufaktur Amerika. Forecast berada di level 53,3. Jika angka aktual lebih tinggi, market akan melihat bahwa aktivitas industri mulai menguat. Dolar berpotensi menguat, logam mulia berpotensi terkoreksi. Namun jika angka mengecewakan, market akan mulai meragukan kekuatan ekonomi Amerika. Eropa akan memasuki ujian penting. Core CPI Flash Estimate diperkirakan naik ke 2,4%. CPI Flash Estimate diperkirakan 3,3%. Jika angka lebih tinggi dari perkiraan, euro dapat memperoleh tenaga baru. Namun jika inflasi kembali turun, ECB akan semakin dekat pada kebijakan yang lebih dovish. JOLTS Job Openings Amerika kembali diuji. Semakin banyak lowongan kerja berarti ekonomi masih membutuhkan pekerja, dan itu adalah kabar baik bagi dolar. ADP sering menjadi bayangan awal non-farm payrolls. Jika hasil jauh di atas forecast, market akan mulai membeli dolar sebelum NFP diumumkan. ISM Services PMI, sektor jasa menyumbang mayoritas aktivitas ekonomi Amerika. Jika sektor ini tetap kuat, maka narasi ekonomi tangguh akan semakin kuat. Non-farm payrolls, inilah momen yang ditunggu seluruh dunia. Forecast menunjukkan penambahan 95.000 pekerjaan. Jika hasil jauh lebih tinggi, market akan percaya ekonomi Amerika masih sangat kuat. Dolar berpotensi melonjak, namun jika hasil jauh lebih rendah, market akan mulai menghitung peluang pemangkasan suku bunga lebih cepat. Dan saat itulah, logam mulia bisa kembali bersinar. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair Euro USD pada time frame H4. Perhatikan bagaimana harga sebelumnya membentuk rally yang sangat kuat. Buyer berhasil mendorong harga hingga area 1,1800. Namun ketika harga memasuki zona supply, situasi berubah drastis. Tekanan jual mulai muncul, buyer kehilangan momentum, dan seller mulai mengambil alih kendali. Inilah tanda klasik distribusi institusional. Zona supply utama berada di area 1,1750 hingga 1,1800. Area ini merupakan benteng pertahanan seller. Beberapa kali harga mencoba menembus area tersebut, namun selalu gagal. Hal ini menunjukkan masih adanya order jual besar yang menunggu di area itu. Area resistance terdekat berada di area 1,1700 hingga 1,1740. Sebelum harga mampu menyerang suplai utama, area ini harus ditembus terlebih dahulu. Dan selama resistance ini masih bertahan, tekanan bearish belum benar-benar hilang. Dari indikator EMA, terlihat bahwa EMA cepat sempat berada di bawah EMA lambat. Ini menunjukkan momentum bearish yang masih dominan. Namun dalam beberapa candle terakhir, terlihat upaya buyer untuk kembali mengangkat harga. Artinya, market sedang mencoba melakukan recovery. Zona support terdekat berada di area 1,1610 hingga 1,1570. Perhatikan bagaimana harga beberapa kali memantul dari area tersebut. Ini menunjukkan adanya akumulasi pembeli. Selama area ini bertahan, peluang kenaikan masih tetap terbuka. Di bawah support terdapat demand zone yang sangat kuat, yaitu area 1,1555 hingga 1,1500. Zona inilah yang sebelumnya menjadi titik awal rally besar. Apabila support saat ini gagal dipertahankan, maka demand tersebut berpotensi menjadi target berikutnya. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Harga harus mampu bertahan di atas support 1,1610, kemudian menembus area resistance 1,1700 hingga 1,1740.
maka target kenaikan berikutnya berada di zona supply 1,1750 hingga 1,1800. Breakout valid di area tersebut membuka peluang kembalinya tren naik. Skenario kedua, bearish. Jika support 1,1570 ditembus secara meyakinkan, maka tekanan jual berpotensi kembali mendominasi. Maka target penurunan selanjutnya berada di zona demand 1,1555 hingga 1,1500. Skenario ini akan semakin kuat apabila data ekonomi Amerika kembali mendukung penguatan dolar. Pada akhirnya, market bukanlah tentang siapa yang paling pintar, bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan untuk memanfaatkan peluang. Harga saat ini sedang berada di titik yang sangat penting. Institusi sedang mengambil posisi, likuiditas sedang dikumpulkan, dan dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan akan menunjukkan arah berikutnya. Kedua, pair GBP/USD pada time frame H4. Kita bisa melihat zona supply besar di sekitar 1,3590 hingga 1,3640. Disinilah seller institusi sebelumnya melakukan distribusi besar-besaran. Setelah mencapai area tersebut, harga mengalami penurunan yang sangat tajam, menunjukkan adanya tekanan jual yang signifikan. Kemudian harga jatuh menuju zona demand 1,3350 hingga 1,3300. Dan di sanalah sesuatu yang menarik terjadi. Buyer institusi mulai masuk kembali ke market. Terlihat dari reaksi bullish kuat yang muncul dari zona demand tersebut. Sekarang harga sedang membangun struktur pemulihan. Higher low mulai terbentuk dan inilah tanda awal bahwa buyer mulai mendapatkan kembali kendali pasar. Jika kita memperhatikan EMA pada chart, EMA cepat mulai berbelok ke atas. EMA lambat mulai mendatar. Dan harga saat ini bergerak di sekitar area rata-rata tersebut. Artinya market sedang bertransisi, belum bullish penuh. Tetapi juga tidak lagi berada dalam tekanan bearish yang dominan. Sementara itu, trendline naik masih bertahan. Selama trendline ini tidak ditembus secara valid, peluang kenaikan masih tetap terbuka. Perhatikan level-level penting ini. Pada bagian atas terdapat area resistance terdekat berada di 1,3510 hingga 1,3550. Ini adalah benteng pertama seller. Jika buyer mampu menembus area tersebut, maka jalan menuju supply utama akan semakin terbuka. Zona supply berikutnya berada di 1,3590 hingga 1,3640. Inilah benteng terakhir seller. Area yang sebelumnya menjadi titik awal kejatuhan besar. Pada bagian bawah terdapat area support berada di 1,3410 hingga 1,3370. Selama area ini bertahan, struktur bullish recovery masih valid. Sedangkan zona demand utama berada di 1,3350 hingga 1,3300. Zona yang menjadi sumber rebound besar sebelumnya. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu bertahan di atas area support dan berhasil menembus area resistance 1,3510 hingga 1,3550, maka target berikutnya dapat menguji zona supply 1,3590 hingga 1,3640. Ini akan menjadi konfirmasi bahwa pemulihan pound masih berlanjut. Skenario kedua, bearish. Jika resistance berhasil mempertahankan tekanan jual dan harga kembali ditolak dari area tersebut, maka seller berpotensi membawa market turun kembali menuju area support 1,3410 hingga 1,3370. Disinilah kita harus memperhatikan reaksi institusi berikutnya. Market selalu memberikan petunjuk, namun tidak pernah memberikan kepastian. Tugas seorang trader bukanlah meramal masa depan, melainkan membaca probabilitas, mengelola risiko, dan mengikuti jejak modal besar yang menggerakkan market. Saat ini market sedang berada di titik yang sangat penting, di antara harapan kebangkitan pound dan kekuatan dolar yang belum sepenuhnya hilang. Ketiga, pair USD/JPY pada time frame H4. Jika kita membaca struktur market secara objektif,
kita dapat melihat bahwa tren bullish masih mendominasi. Setelah penurunan tajam beberapa waktu lalu, harga berhasil membentuk rangkaian higher low, kemudian disusul higher high. Ini merupakan karakteristik utama dari market bullish. Moving average juga memberikan gambaran yang sama. EMA cepat masih berada di atas EMA lambat, menunjukkan bahwa momentum pembeli masih cukup kuat. Selanjutnya, mari kita lihat area penting. Area support utama berada di area 158,50 hingga 158. Inilah benteng pertama buyer. Selama harga bertahan di atas area tersebut, peluang bullish masih tetap terbuka. Di bawahnya terdapat zona demand kuat pada area 157,30 hingga 156,70. Area ini merupakan wilayah yang sebelumnya menjadi tempat akumulasi institusi. Jika harga turun ke sana, maka buyer besar kemungkinan akan kembali muncul. Sekarang kita beralih ke atas. Area resistance utama berada pada area 159,60 hingga 160. Ini adalah gerbang pertama yang harus ditembus oleh buyer. Jika berhasil ditembus, maka target berikutnya berada pada zona supply besar di 160,20 hingga 160,80. Dan disinilah pertarungan terbesar kemungkinan akan terjadi. Karena selain zona supply institusional, zona ini juga sangat dekat dengan wilayah yang sebelumnya memicu intervensi Jepang. Artinya semakin tinggi harga naik, semakin besar pula risiko volatilitas ekstrim. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu menembus area resistance 159,60 hingga 160 dengan candle yang kuat, maka buyer berpotensi mengambil kendali penuh. Dengan target kenaikan berikutnya berada di zona supply 160,20 hingga 160,80. Skenario ini akan kuat apabila data ekonomi Amerika menunjukkan hasil positif. Skenario kedua, bearish. Namun jika area resistance gagal ditembus, maka seller dapat kembali mengambil kendali. Dalam kondisi tersebut, target penurunan berada pada area support 158,50 hingga 158. Bahkan berpotensi kembali menguji demand zone 157,30 hingga 156,70. Skenario ini perlu diperhatikan dengan serius. Saat ini market berada dalam struktur bullish. Fundamental dolar masih relatif kuat dibanding yen. EMA masih mendukung kenaikan. Trendline masih terjaga dan buyer masih mempertahankan dominasi. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Disinilah jejak modal besar mulai terlihat. Perhatikan bagaimana harga sebelumnya melakukan rally agresif menuju zona supply utama. Zona antara 85 hingga 90. Ketika harga memasuki wilayah tersebut, seller institusional langsung menunjukkan kekuatannya. Terjadi distribusi besar, tekanan jual meningkat. Dan hasilnya adalah penurunan tajam yang masih terasa hingga saat ini. Dari struktur market, kita bisa melihat terbentuknya rangkaian lower high dan lower low. Ini menunjukkan bahwa seller masih memiliki kontrol dominan terhadap pergerakan harga. Kemudian kita melihat posisi EMA. EMA cepat, mulai bergerak di bawah EMA yang lebih lambat. Menandakan momentum bullish sebelumnya telah kehilangan tenaga. Harga juga masih bergerak di bawah area trendline bearish yang menjadi penghalang utama bagi buyer. Selama struktur ini belum berubah, maka kecenderungan market masih bearish. Namun, market tidak pernah bergerak dalam satu arah selamanya. Karena itu, kita harus memperhatikan level-level penting berikut. Pada bagian atas terdapat area resistance berada di 79 hingga 83. Inilah benteng pertama seller. Jika harga berhasil menembus area ini dengan volume kuat, maka peluang perubahan struktur akan mulai terbuka. Sementara di atasnya lagi terdapat zona supply utama di 85 hingga 90. Wilayah yang menjadi sumber tekanan jual terbesar sebelumnya. Pada bagian bawah, kita memiliki area support penting di 71 hingga 68. Ini adalah garis pertahanan utama buyer. Jika area ini bertahan, maka peluang rebound masih sangat terbuka.
Namun apabila support tersebut runtuh, market berpotensi bergerak menuju demand historis di area 67 hingga 63. Zona yang sebelumnya menjadi titik awal rally besar silver. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika area resistance 79 hingga 83 berhasil ditembus, saat itulah peluang bullish mulai terbuka. Maka target kenaikan berikutnya berada di zona supply di 85 hingga 90. Skenario ini membutuhkan konfirmasi dengan dominasi seller. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga gagal menembus area resistance dan muncul rejection kuat menembus area support 71 hingga 68, maka seller berpotensi melanjutkan dominasinya menuju zona demand 67 hingga 63. Inilah skenario yang perlu diwaspadai apabila tekanan dolar Amerika menguat. Pada akhirnya, market tidak pernah memberi hadiah kepada mereka yang menebak. Market hanya memberi penghargaan kepada mereka yang sabar menunggu konfirmasi. Saat ini, silver sedang berada di wilayah keputusan. Di atas terdapat area distribusi institusi. Di bawah terdapat area akumulasi institusi. Dan di tengahnya terjadi pertarungan antara harapan dan ketakutan. Terakhir, gold pada time frame H4. Mari kita lihat struktur market. Kita masih melihat pola lower high dan lower low. Ini adalah karakteristik klasik dari tren bearish. Setiap kali buyer mencoba mendorong harga naik, seller kembali masuk dan menciptakan puncak yang lebih rendah. Artinya secara struktur besar, seller masih memegang kendali. Trendline menurun yang terlihat pada chart masih menjadi atap kuat bagi pergerakan harga. Beberapa kali harga mencoba mendekati area tersebut, namun selalu gagal menembusnya. Selama trendline ini belum ditembus secara valid, kita harus menghormati tren bearish yang masih berlangsung. EMA juga menunjukkan cerita yang sama. Harga saat ini masih bergerak di bawah EMA utama. Memang terlihat adanya upaya recovery dari buyer, namun belum cukup kuat untuk mengubah arah tren secara keseluruhan. Dengan kata lain, yang kita lihat saat ini lebih menyerupai rebound, bukan reversal. Zona pertama yang wajib diperhatikan berada di area 4.610 hingga 4.665. Ini adalah resistance terdekat, area yang sebelumnya menjadi titik distribusi seller. Jika harga berhasil mencapai area ini, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan besar antara buyer dan seller. Di atasnya terdapat supply zone yang jauh lebih kuat, yaitu area 4.710 hingga 4.775. Inilah benteng utama seller. Jika area ini berhasil ditembus, maka struktur bearish akan mulai kehilangan dominasinya. Sementara itu, pada bagian bawah terdapat area support penting pada area 4.490 hingga 4.430. Area ini sedang menjadi benteng pertahanan buyer. Dan yang lebih menarik, kita melihat zona demand kuat pada area 4.416 hingga 4.350. Perhatikan bagaimana market memberikan reaksi sangat agresif ketika memasuki zona tersebut. Ini menunjukkan adanya aktivitas akumulasi dari pelaku market besar. Dan sejauh ini, zona demand tersebut masih berhasil menahan tekanan seller. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika buyer mampu mempertahankan area support, kemudian menembus area resistance di 4.610 hingga 4.665, maka target kenaikan berikutnya berada di zona supply besar 4.710 hingga 4.775. Skenario ini terjadi jika momentum fundamental mendukung. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga gagal bertahan di atas support atau muncul rejection kuat dari resistance, maka seller berpotensi kembali mengambil alih market. Target penurunan berikutnya berada di area support 4.430, bahkan berpotensi menuju zona demand 4.416 hingga 4.350. Jika demand ditembus berpotensi melanjutkan fase distribusi yang lebih dalam. Market selalu memberikan peluang, tetapi market tidak pernah memberikan kepastian. Tugas kita adalah membaca informasi, menunggu konfirmasi, dan mengeksekusi rencana dengan disiplin. Saat ini gold sedang berada di area keputusan. Ada buyer yang mencoba mempertahankan,
Ada seller yang menguasai struktur besar market. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.